Menurut kami terkait pemberitaan yang diberitakan oleh indonews.com ini, di mana tidak berimbang dengan pemberitaan yang telah dimuat dalam berita yang menuding bahwa Kepala Balai BPJN Sulut telah melakukan tindakan atau melakukan korupsi kolusi nepotisme dengan PT PNI. Bahkan sampai hari ini pun kami tidak pernah ada konfirmasi terkait pemberitaan yang menuding bahwa Kepala Balai telah melakukan KKN. Wakili Kabalai BPJN Sulut Jendri sebut proyek pekerjaan jembatan Amat Talaut sesuai prosedur dan segera akan rampung. Televisi Rakyat Indonesia TVRI TVID Sulawesi Utara, dengan adanya berita miring yang menyudutkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulut Hendro Satrio seperti yang diberitakan oleh salah satu media online Manado terkait dalam proyek penggantian jembatan Amat di Kabupaten Talaut Kepulauan Sangihe, Kepala Tata Usaha KTU Jendri singkat angkat bicara, Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Saat ditemui tim liputan khusus TVRI TV di ruang kerjanya pekan lalu, Jendri singkat menjelaskan apa yang dituduhkan dalam media online indynews.com bahwa itu semua tidak benar. Dari kami sebagai Kasubag TU tidak pernah ada yang datang untuk mengklarifikasi ke kami terkait pemberitaan ini, sehingga pemberitaan yang diberitakan oleh indonews.com ini tidak berimbang. Perlu diklarifikasi dulu apakah itu benar atau tidak. Kepala Balai selalu menyampaikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor itu harus sesuai dengan spesifikasi, dan mohon diperhatikan, mungkin saja dari pemberitaan LSM yang mengatasnamakan Lami, coba diklarifikasi dulu ke kita sebagai yang empunya pekerjaan, karena selama ini pimpinan kami sudah bekerja, bahkan setiap ada berita-berita yang terkait di lapangan, pimpinan kami selalu turun melakukan monitoring. Kita Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga mulai pada saat pelelangan, mulai dari pendaftaran, pengumuman pelelangan, sampai dievaluasi. Karena berita yang dinaikkan tidak ada konfirmasi ke kami sebelumnya, dan menurut kami berita itu langgar nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik, salah satunya memberitakan berita bohong dan tidak menguji informasinya terlebih dahulu. Sebutnya, ini kan berita miring yang hanya ingin menjelekkan dan menyudutkan BPJN 15 Sulut. Kami ini kerja semuanya berdasarkan aturan yang berlaku, bukan seenaknya saja. Semenjak tahun 2019 yang lalu, pihak BPJN Sulut sudah tidak lagi melakukan pelaksanaan proses pelelangan lewat kelompok kerja Pokja, ungkap KTU BPJN Sulut berikut wawancaranya. Di mana itu tidak benar, karena paket pekerjaan yang dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang pasti ada informasi nama proyek dan juga melaksanakan sesuai dengan K3 kesehatan dan keselamatan kerja, itu sudah sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak ataupun syarat-syarat khusus kontrak yang dituangkan dalam kontrak. Jadi dari pelaksanaan sampai penyelesaian pekerjaan, memang kita harus sadari bahwa pekerjaan di lapangan itu dari pihak kontraktor, dalam pengerjaan itu dia membutuhkan material yang digunakan dari Sulawesi Utara. Jadi pengiriman material itu memakan waktu, dan pasti
dari kontraktor itu sudah berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena kalau kita lihat bahwa sudah terjadi masa tenggang waktu atau masa denda, itu resikonya kontraktor. Karena kalau kontraktor tidak menyelesaikan paket itu, pekerjaan itu, maka kontraktor mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Mereka akan di blacklist. Mereka tidak akan lagi mengikuti tender atau mengikuti pelelangan-pelelangan yang dilaksanakan atau dilelangkan oleh BP2JK, karena dia berskala nasional. Jadi dimanapun pihak ketiga ini pada saat dia mau ajukan pendaftaran tidak akan lagi diterima. Makanya pihak ketiga itu di masa tenggang waktu masa denda mereka tetap berusaha untuk menyelesaikan, karena dambaan masyarakat yang ada di daerah pembangunan jembatan Amat, mereka juga sudah sangat mengapresiasi balai bahwa dengan adanya jembatan Amat ini akan menjadi penghubung untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah sekitar pembangunan jembatan Amat ini. Kalau mau dibilang bahwa ada kelalaian dari PPK atau Satker, itu tudingan yang tidak masuk di akal, karena semua pekerjaan yang ada di jembatan Amat itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, terus dituangkan dalam kontrak. Apa saja yang menjadi aturan itu yang kita laksanakan. Tidak seenaknya Kasatker atau PPK ataupun pimpinan kami kepala balai melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan merugikan pihak balai. Itu tidak. Karena yang diharapkan oleh pimpinan kami, kalau bisa pekerjaan pembangunan jembatan Amat ini diselesaikan dengan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat atau para pengguna jalan nantinya di jembatan Amat itu. Tidak ada bahasa bahwa PPK atau Satker atau pimpinan kami sudah melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak ada. Saya sebagai Kasubag PU sampai hari ini pun saya tetap berkoordinasi dengan Kasatker dan PPK bahwa pekerjaan jembatan Amat itu sudah rampung 99% dan dalam waktu dekat ini akan digunakan oleh para masyarakat untuk dilewati jembatan. Awak media ini yang terkait dengan pemberitaan ini perlu dikaji lagi, perlu dicek kebenaran apakah LSM ini yang memuat berita ini memang benar-benar terdaftar di Kesbangpol atau tidak. Dan apabila tidak terdaftar di Kesbangpol, bisa kami tindak lanjut untuk pemberitaan-pemberitaan ini.